Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman Hidayat dari Prodi Sistem Informasi kelas 5B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang analisa perbandingan startup lokal dan mancanegara. Oke, di sini saya memilih perusahaan Borzo asal Nederland dan Anteraja asal Indonesia. Pertanyaan pertama yaitu berikan profil singkat dari dua startup tersebut meliputi nama perusahaan dan asal startup, nilai valuasi startup serta jumlah pemakai di media downloadnya. Di perusahaan Borzo asal Nederland, yaitu Borzo adalah layanan pengiriman global yang memungkinkan pengiriman intra-city pada hari yang sama. Algoritmenya juga mengoptimalkan banyak pengiriman paralel dengan mempertimbangkan rute geografis, konten paket, kurir, dan banyak lainnya. Sementara pada perusahaan Antaraja asal Indonesia merupakan salah satu anak perusahaan dari Triputra Group yang sudah mulai beroperasi sejak tahun 2019. Antaraja adalah perusahaan penyedia jasa kurir yang menyediakan kapasitas, kemudahan, dan kenyamanan dalam pengalaman pengiriman. Antaraja menggunakan sistem logistik terpadu dan infrastruktur transportasi besar untuk menghubungkan seluruh pasar Indonesia dengan menjadi mitra terpercaya dan handal untuk menjadi perusahaan logistik ekspres yang membawa dampak sosial positif di Indonesia. Kemudian Borzo berasal dari Amsterdam, Nederland dengan penghasilan sekitar 59 juta dolar dan lebih dari 1.000 pengguna aplikasi. Sementara pada perusahaan Antaraja, PT Triadi berasal dari Indonesia dengan laba bersih yang bisa didistribusikan kepada pemilik entitas induk tumbuh sekitar 68,9% atau 73 miliar rupiah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 43 miliar dengan jumlah 500.000 lebih pengguna. Kemudian masuk ke soal kedua, yaitu apakah idenya berangkat dari kebutuhan masyarakat? Berikan analisa Anda. Menurut saya pribadi, ide membuat perusahaan Borzo asal Nederland ini tercipta sama dengan halnya perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama, yaitu dari kebutuhan masyarakat yang tinggi untuk mengirimkan sebuah barang ke tempat yang jauh. Dan pada perusahaan Antaraja juga memiliki hal yang sama, yaitu ide membuat perusahaan Antaraja tercipta atas kebutuhan masyarakat untuk mengirim barang ke suatu tempat dengan jarak yang jauh. Ide yang sangat bagus dan cocok pada zaman sekarang dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terlebih lagi masyarakat Indonesia yang terkadang terkendala oleh pengiriman dengan jarak yang jauh dikarenakan berbeda pulau, atau juga bisa dikarenakan dengan biaya pengiriman melalui pesawat itu dengan biaya yang nominal cukup mahal gitu. Kemudian masuk ke pertanyaan nomor 3, yaitu menurut Anda apakah ide dan inspirasinya original? Berikan analisa Anda. Menurut saya pribadi, ide yang digunakan perusahaan Borzo termasuk original karena perusahaan ini tidak hanya beroperasi di wilayah Belanda saja, tapi sampai ke luar negeri. Perusahaan ini juga tidak hanya memikirkan bagaimana perusahaan ini bisa berjalan pada negara mereka saja, melainkan juga berpikir jauh ke depan untuk bisa berguna bagi negara-negara lain untuk mengembangkan perusahaan mereka. Pada perusahaan Antaraja, ide yang didapat perusahaan Antaraja sangat original juga karena dapat dilihat dari kebutuhan masyarakat pada zaman ini untuk melakukan pengiriman ke tempat yang jauh itu memiliki suatu keterbatasan, di mana dengan adanya jasa seperti ini dapat memudahkan para konsumen atau pelanggan itu mengirimkan barang ke suatu tempat yang jauh. Pertanyaan keempat, menurut Anda apakah startup yang direncanakan dengan matang? Menurut saya pada perusahaan Borzo dan Antaraja ini sama-sama melakukan perencanaan yang sama-sama matang dan sangat menarik juga, karena perencanaan pada perusahaan Borzo ini bisa dibilang lumayan matang karena sejauh ini nilai atau rating yang diberikan pelanggan lumayan baik dengan 4,6 dari 5
Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan perusahaan ini cukup matang, terlebih lagi beroperasi sampai ke mancanegara, bisa sampai ke negara Brazil, Filipina, bahkan Indonesia. Nah, di sini jika perencanaan perusahaan ini tidak matang, maka tidak mungkin bisa perusahaan ini berjalan sampai ke mancanegara, beroperasi di luar negara itu, jika perencanaannya tidak matang. Dan pada perusahaan Antaraja dikatakan cukup matang karena sejauh ini nilai atau rating yang diberikan oleh pelanggan cukup baik dengan rating 4,4 dari 5. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan perusahaan ini cukup baik dan cukup dipercaya oleh masyarakat Indonesia sebagai salah satu jasa yang dipercayai dan dipilih untuk mengirimkan paket atau sebuah barang ke tempat yang jauh begitu. Dan pada pertanyaan terakhir, menurut Anda apa value pada masing-masing startup tersebut? Berikan pandangan analis Anda. Baik, di sini kedua perusahaan itu memiliki kelebihan dan keunggulan masing-masing. Pada perusahaan Borzo milik Nederland memiliki keunggulan, yaitu sudah dapat digunakan atau dinikmati oleh para penduduk negara lain, dan Borzo juga lebih mengoptimalkan pengiriman paralel kepada rute geografis. Jadi perusahaan Borzo ini selain bisa dinikmati di negara asalnya, juga dapat dinikmati oleh negara lain seperti itu. Itu bisa memiliki suatu keunggulan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain yang bergerak hanya di negaranya sendiri. Pada perusahaan Antaraja juga memiliki keunggulan seperti perusahaan Borzo asal Nederland. Untuk perusahaan Antaraja memiliki keunggulan, yaitu dapat diakses sampai ke kota-kota kecil, bahkan mungkin sampai ke pelosok-pelosok pedesaan begitu. Karena tidak sering para kurir Antaraja juga terlihat mengantar barang dengan sangat cepat dan amanah kepada konsumennya begitu. Ya, begitu saja pendapat saya, analisa saya terhadap dua startup dari dua negara ini, dari dua perusahaan ini. Baik, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.